kita sholat di sini, sholat wajib. Pas sholat sunnah leteki. Iya. Kenapa pindah tempat? Kenapa pindah tempat ya Pak? Sambayang. Supaya banyak yang bersaksi. Ya, itu teorinya. Itu kaidah usul fikihnya. Kenapa kita disunahkan jalan pergi tidak sama dengan jalan pulang? Karena banyak yang bersaksi. Dan ternyata ini butaya, begitu kita dimasukkan ke liang lahat, ini tanah ketika kita dimasukkan ke liang lahat, itu mengenali wajah kita. Nah, tandai rupanta. Ya, ketika kita dimasukkan ke liang lahat, maka tanah itu akan berkata, meluaslah kalian seluas mata memandang. Hamba Allah yang rajin sholat berjamaah, yang rajin ikut pengajian, akan masuk ke liang lahat. Jadi seluas mata memandang. Ya. Saya pernah saksikan sendiri. Ketika itu kan Pak, kalau orang menguburkan jenazah, itu kan diukur memang ya Pak, diukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubihil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam Al-Quran di surah Yasin ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan mengingatkan kita semua, pada hari ini, hari akhirat, mulutmu akan dikunci, tanganmu akan berbicara, dan kakimu bersaksi terhadap apa yang engkau pernah lakukan di muka bumi ini. Ayat ini seolah-olah ingin berkata kepada kita bahwa mulut yang biasa kita gunakan berkomunikasi, ini bawaya kipare untuk cerita bicara, ternyata nanti di akhirat itu tidak dimintai lagi pertanggungjawaban. Bukan lagi dia menjadi saksi terhadap apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Pertanyaannya, kenapa bukan mulut yang dimintai pertanggungjawaban? Karena dari sekian banyak anggota tubuh kita ini, ternyata mulut ini yang paling banyak memproduksi dan melakukan dosa dan kesalahan. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan ada 16 dosanya mulut, yang tentu tidak bisa saya sampaikan kalau satu kali ceramah pada pagi hari ini ya. Jadi intinya adalah mulut ini memang kita gunakan untuk banyak berzikir, mengingat kepada Allah dan menyebut asma Allah. Maka mulut inilah nanti yang akan memberikan keselamatan nanti ketika nanti kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tangan akan berbicara, tangan simbol memberi, tangan simbol meringankan beban hidup orang lain, tangan simbol bersedekah. Adanya Jumat Berkah ini adalah karena adanya tangan-tangan ringan yang mau menginfakkan sebagian harta yang dimilikinya untuk berbagi di antara kita. Dan ingat, tangan ini nanti yang akan berbicara. Tangan tak ini limaiya cerita yang ngira pisang rebus
Ya, siapkan kopi luar biasa Haji Tajudi, alhamdulillah. Ya. Jadi saya tidak perlu tanya di sini mengenai yang mana tua yang mana muda. Ya kuliah siapa yang makan pisang rebus? Artinya tiap itu masih muda. Tapi Profesor Dr. Hamda Yohanis mengatakan kalau kita mau lihat orang tua atau muda, jangan dilihat dari rambutnya putih, jangan dilihat dari kulitnya yang keriput, jangan dilihat juga dari jalannya sudah mulai bungkuk. Enggak. Ada 3 tandanya orang sudah tua menurut Profesor Dr. Hamda Yohanis, rektornya UIN Alauddin Makassar. 1, kalau dia tidur dengan pasangannya dan tidurnya sudah saling membelakangi, itu pertanda sudah tua. Ya, kalau sudah ada yang ketawa itu berarti tidak ingat dirinya tadi malam. Ya. Ini tanda pertama, Pak. Ya, biar 60 tahun umur kalau tidur tak masih sidal lekai ki, Pak. Tidak begitu itu. Itu aja Kak. Iya. Tapi pun baru 30 40 nah tidur tak sudah saling membelakangi ai. Amin. Ada juga jamaah yang bilang tergantung tanggal berapa Ustaz. Kalau tanggal baru sidal lekai ya. Ya. Ya itulah bagusnya bahagianya kuliah itu tukang bangunan karena setiap minggu selalu berhadapan dengan istrinya karena janjinya tiap minggu dia terima gaji. Ayo, gak Sabtu. Tanda kedua orang sudah tua, dulu suka cium bau minyak wangi, sekarang suka cium bau minyak gosok, minyak angin. Enaknya kayak itu putih kue rampai. Ustaz dari supaya kue rambut segi kono. Kada ya Ustaz, lewat kena ini ke papalet pindroji, bagi baji, ya. Dan ternyata iya ngiran gitu enak ngiran tuh dalam tasku 2 ini minyak angin, ya. Artinya apalagi kalau ada di kamar tak GPU. Totonya bikin tuh. Yang ketiga, kalau kita sudah tidak bisa membedakan mana jalan kote mana panada, totonya bikin tuh. Ya. Kemudian kaki akan bersaksi di mana kaki tak dilangkahkan. Pak, salah satu sunnahnya Nabi ketika kita melangkah ke masjid, diusahakan itu Pak, ketika kita melangkah ke masjid, usahakan jalan pergi tak tidak sama dengan jalan pulang tak. Ustaz berarti keliling, tidak perlu keliling, yang penting tidak sama jalan tak. Ya misalnya waktu pergi ke lewat sini ke sebelah sini ki, pulang tak sebelah sana ki. Apalagi kalau misalnya pulang sebelum sampai di rumahnya, jalannya dulu keliling, baru sampai di rumahnya, karena hitungannya kita melangkah ke masjid bukan cuma perginya dihitung Pak, pulangnya juga dihitung. Iya. Dan apa yang kita injak ini butaya kenjoka ini makhluknya Allah, ciptaannya Allah, neseng ki Pak, na tahu kita tandai ki. Dan ini nanti butaya, ya. Kan biasa kita lihat Pak kalau orang sholat, misalnya kan kalau sholat subuh kan, misalnya sholat duhur, ya kita sholat di sini sholat wajib, pas sholat sunnah letek ki, ya kenapa pindah tempat? Kenapa pindah tempat ya Pak? Supaya banyak yang bersaksi, ya itu teorinya, itu kaidah usul fikihnya. Kenapa kita disunahkan jalan pergi tidak sama dengan jalan pulang? Karena banyak yang bersaksi. Dan ternyata ini butaya, begitu kita dimasukkan ke liang lahat, ini tanah ketika kita dimasukkan ke liang lahat, itu mengenali wajah kita, nah tandai rupanta, ya. Ketika kita dimasukkan ke liang lahat, maka tanah itu akan berkata, meluaslah kalian seluas mata memandang. Hamba Allah yang rajin sholat berjamaah, yang rajin ikut pengajian, akan masuk ke liang lahat, jadi seluas mata memandang. Ya, saya pernah saksikan sendiri ketika itu kan Pak, kalau orang menguburkan jenazah itu kan diukur memang ya Pak, diukur ya. Kalau mengukur itu mayat pakai apa yang mengukur? Meteran atau tali? Tali, rata-rata tali. Caranya mengukur juga tidak pas, ya pasti melebih ya, satu kepal di atas kepala, satu kepal di bawah kaki.
Tapi saya saksikan sendiri, ada pernah kejadian, ada salah seorang yang ketika mau masuk dimasukkan ke liang lahat, tena ganda injo kuburan apa? Di bawah yang penggali kuburan akhirnya gitu. Apa dengan mendekat penggali kuburan tena pas? Nah, dia punya bukti juga ya, ada buktiku, ada talinya, diukur, sesuai. Kenapa bisa? Ternyata tanah memang mengenali kita. Nah, ya. Dan ternyata setelah ditelusuri yang mau dikasih masuk ke dalam di pertama, talai bagi mentu sambayang, pemana Jumat. Sawah. Yang kedua, suka mengambil tanahnya orang. Kan kalau di kampung itu kan tidak ada sertifikat, Pak, tapi sisingki. Ya, dan ternyata salah satu azab yang di dunia diperlihatkan salah satunya adalah mengambil hak tanahnya orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita kirimkan salam beserta salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang non muslim pernah bertanya, apa itu artinya salawat? Aku tak nanya. Ya. Nagana. Jadi saya jawab, salawat itu kita kirimkan doa keselamatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban saya. Ya, karena dari segi ilmu tidak bisa Pak juga kurang kasih jawaban yang lebih mendetail. Kemudian lagi bertanya, kalau begitu Nabi Muhammad belum selamat, karena kita masih kirimkan, kau masih kirimkan nabimu doa keselamatan. Nah, karena orang non muslim, saya kasih jawaban tidak mungkin pakai dalil. Saya kasih jawaban, saya bilang itu Nabi Muhammad seperti ini air yang baru dibuka tadi kan penuh, ya. Dan kalau saya buka tutupnya dan saya isi air, apa yang terjadi? Penuh, lumpa-lumpa yang jene nah. Dan itu kalau lumpa-lumpa jene nah pasti nah tahu kena tahu. Begitu juga Rasulullah, keselamatannya itu sudah penuh. Dan ketika kita tambahi lagi kirimkan doa keselamatan, itu akan kembali ke kita. Ini yang pahami orang tua tak dulu, setiap aktivitasnya selalu berselawat. Kita masih ingat Pak, waktu kecil saya tahun 90-an itu, kan saya kelahiran 80-an Pak, masih muda ya. Tahun 90-an itu kalau ada keluarga kena penyakit kulit, yang bilang orang di kampungku penyakit sunyikan, apa yang dilakukan orang tua dulu waktu itu? Tidak nabawa ke rumah sakit kulit, tidak nabawa ke dokter kulit, tidak nabawa ke apotek beli obat untuk obat alergi atau gatal-gatal. Tapi apa yang dilakukan orang tua dulu? Apa yang dilakukan? Songkok Pak, songkok lele disapu wangi sambil dibacakan salawat. Apa yang terjadi? Hilang. Saya sendiri saksinya, meskipun tidak bisa dibuktikan secara medis, tapi bisa hilang Pak ya. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Masih ingat waktu kita kecil pernah matung kena benjol ulunta, apa namanya kena neta tiai betading, tiai hansaplas apa? Lading. Pertama aku nalian lading jalok-jalok apa? Bukan na polo injo benjol ka. Ternyata apa yang dilakukan orang tua tak dulu, nambilkan kik pisau baru nabi pisiki. Lagana to di kampungku. Ya di pipis gini, ya ditindis-tindis lah, ya tampil dibacakan salawat kempes seperti semula. Salawat ini bukan sekedar di situ, tapi menjadi jembatan penyelamat kita untuk masuk ke negeri akhirat. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati para guru, para kiai, para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini, terkhusus owner kita, sponsor kita luar biasa. Orang-orang yang telah digerakkan hatinya untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti ini, ya harus selalu kita doakan Pak. Banyak pengusaha, banyak warkop tidak mampu melakukan hal seperti ini, dan ini nanti kita semua saksinya Pak. Ya saya juga saksinya. Ya nanti ownernya itu kutandai muka, nah
Entahkah saya duluan ke masuk surga, ataukah mungkin ada antara kita bapak-bapak yang lebih dulu masuk surga. Itu kita diperbolehkan, Pak. Salah satu kelebihannya penghuni surga itu dia bisa masuk jalan-jalan ke dalam neraka, bisa tanpa merasakan siksaannya neraka. Ya, disitulah penjelasannya surah As-Sajdah. Walau tara idil mujrimuna nakisu, bahwa orang yang beriman itu menyaksikan orang yang durhaka itu tertunduk, ya, disaksikan dalam neraka. Dan di situ orang beriman ketika dia lihat ada temannya di situ, meskipun dia tidak tahu siapa namanya, teman warkop putra 148 nih. Oh iya, ini ustaz kecerama ya. Dalam neraka kudu. Besok gini salin tarik menarik, makanya tanda iman mengutat. Jadi begitu, Pak, ya. Jadi insyaallah kita doakan selalu, mudah-mudahan pertama ya diberkahi rezekinya, ya, kemudian dilancarkan segala urusannya, kemudian juga dihindari dari berbagai macam fitnah, Pak. Ini zaman fitnah sekarang ini. Kita dengarkan, kita lihat di sosial media itu kan baru-baru ini ada dosennya UIN Malang itu kan dikasih keluar pun karena persoalan persoalan hubungan bertetangga, dan ternyata dia seorang kiai difitnah, ya. Jadi zaman fitnah sekarang kita doakan supaya tidak terhindar dari perbuatan ya fitnah yang sangat keji. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi baru membuka itu, Pak. Tadi kasih waktu berapa? 25 menit. Saya ingin angkat satu kisah dan mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dalamnya. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah Ibnul Mubarak. Sang ulama ini sangat terkenal, ya. Dia melaksanakan ibadat tanah suci di Mekah. Saya kasih jelas, Pak, bahwa kita melaksanakan ibadah di tanah suci di Mekah karena sebagian orang Bugis Makassar masih ada berpemahaman kalau mau pergi naik haji tidak perlu ke tanah suci Mekah. Di mana, Pak? Gunung Bawangkarai itu kan masih ada, Pak. Dan itu malu-malu kuliah gitu di televisi. Ya, itu kan masih ada. Ya. Dan memang ini kebiasaan Bugis Makassar ini memang perlu ya banyak perhatian kita di dalamnya, ya, banyak perhatian kita di dalamnya. Termasuk juga pernah saya sampaikan bahwa di Bugis Makassar ini memang banyak ritual-ritual adat istiadat yang sebenarnya bertentangan dengan iman dan akidah kita, ya. Jadi sang ulama ini melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Dia melaksanakan sholat di sebuah masjid. Setelah dia sholat, sang ulama ini sandar-sandar di dinding masjid dan tertidur. Tertidurnya tertidur duduk, Ji. Tertidur ketika di masjid, Pak, ada yang membatalkan wudhu, ada yang tidak membatalkan wudhu. Yang mana membatalkan wudhu? Yang tidak membatalkan wudhu, kalau tidur tak tidur dulu, Jaki. Itu tidak membatalkan wudhu. Kalau membatalkan wudhu, balas sih mesti sampai tahu sampai Jumat. Karena begitu tak tutup mata anak ya lapar tinggal jadi sembahyang. Tapi kan tidak batal wudhu tak. Tapi ada tidur yang batal wudhu. Yang mana? Kalau tidur mondrang, Ki. Kalau tidur tak baring itu batal wudhu, Pak. Ya, misalnya baring-baring di masjid tuh, nata tidur, Ki, harus lagi wudhu kembali. Batal itu wudhu tak. Kenapa bisa? Karena itu yang dikatakan tidur pulas. Ya. Dan kalau tidur pulas, Ki, tidak dirasa ini tangan tadi di mana jalan. Ya. Jadi tabe, ketika dia tertidur dalam masjid, dia bermimpi melihat dua malaikat yang sementara berbicara. Itu malaikat, Pak, memang ada tugasnya mencatat amal kebaikan dan amal keburukan yang biasa kita sebut malaikat rakib dan atid. Ini juga pagi ini sibuk sekali malaikat ini mencatat, ya, karena luar biasa, Pak, ketika kita mau bermajelis seperti ini mendengarkan kajian begini yang kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah yang hendak diberikan kebaikan kepada seorang muslim, maka dia akan dipahamkan terhadap ilmu agama. Dan tidak gampang bisa duduk seperti ini. Saya dihubungi oleh Haji Asis Ma'dik,
Ustadz kita untuk mengisi pada pagi hari ini. Saya bilang, kuantarkan aku. Tapi saya pikir kapan lagi saya bisa mengisi di sini. Ya, anakku biar nanti bagaimana caranya bisa diantar. Yang penting ya, inilah Allah inginkan kebaikan saya berada di sini. Dan kita ini bukan orang tidak ada kesibukan. Kan biasa itu di masjid bilang, siapa yang tidak punya kesibukan silakan duduk mendengarkan pengajian. Nah, tidak ada orang tidak kesibukan. Nah, ngasih kata ini kesibukan, ada semua masalah. Ya. Ya, jadi tapi kita mau luangkan waktu, makanya disitulah Allah inginkan kebaikan kepada kita. Karena kita mau mendengarkan kajian-kajian agama. Jadi sang ulama ini bermimpi melihat dua malaikat yang sedang bercakap-cakap, yang sedang berbicara. Malaikat pertama bertanya, berapa jumlahnya jamaah haji tahun ini? Malaikat kedua menjawab, jumlahnya 600.000 orang pada waktu itu. Kan sekarang jutaan, mereka tinggi. Kemudian malaikat pertama lagi bertanya, terus berapa yang diterima ibadah hajinya? 600.000 orang yang berangkat haji, tapi tidak semua yang diterima ibadah hajinya. Ini mimpi, Pak. Mimpi yang diberikan kepada seorang ulama. Bukan berarti orang ke tanah suci tidak diterima ibadah haji, tidak. Tapi ini mimpi yang diberikan kepada seorang ulama. Ada dua tujuannya ulama itu diberikan mimpi. Satu, sebagai bentuk peringatan. Ya. Dua, ada hikmah yang terkandung di dalam mimpi itu. Ya. Ketika sang ulama ini, Abdullah ibn Mubarak ini melihat itu malaikat berbicara dalam mimpinya, dia menangis. Dan ternyata 600.000 orang itu tidak ada yang diterima ibadah hajinya, termasuk dia, sang ulama. Di sini membuktikan, Pak, tidak boleh ya menganggap diri kita ini karena ulama, karena ustadz, kiai diterima pasti yang mendatang, belum tentu. Ini salah satu hikmahnya. Kenapa sang ulama dikasih mimpi? Dan dalam mimpinya dia, malaikat ini mengatakan tidak ada yang diterima ibadah hajinya kecuali satu orang. Ya, satu orang yang ternyata satu orang ini tidak ada di tanah suci. Dia jadi balana tindro-tindro. Apa pekerjaannya ini? Apakah dia ini presiden, anggota dewan, menteri? Bukan. Ternyata yang dimimpikan sang ulama ini adalah seorang tukang jahit sepatu. Ya. Tukang jahit sepatu disebutkan dalam mimpinya bernama Muhaffah. Tinggal di daerah Damaskus. Ya. Muhaffah namanya. Ya. Singkat cerita, sang ulama bangun dalam mimpinya dan dia menangis, dia sholat tobat, dia mohon ampun kepada Ya Allah, kenapa saya ini berangkat ke tanah suci tidak diterima ibadah hajiku. Dia memperbaiki terus niatnya, perbaiki kualitas ibadahnya. Pas selesai melaksanakan ibadah tanah suci, tidak langsung pulang, Pak. Dia langsung pergi ke daerah Damaskus mencari tahu apakah betul mimpinya itu datangnya dari Allah atau datangnya dari setan. Ternyata sampai di Damaskus betul ada seorang pemuda yang bernama Muhaffah, tinggal di daerah Damaskus. Pekerjaannya juga betul tukang jahit sepatu. Singkat cerita, sang kiai ini, sang ulama bertanya, inilah tawaduhnya seorang kiai, seorang ulama. Dia bertanya kepada seorang tukang jahit sepatu, wahai anak muda, saya memimpikan engkau di tanah suci, kau mendapatkan pahala ibadah haji. Tolong, amal apa yang pernah kau lakukan? Amal apa? Bayangkan, Pak, seorang ulama bertanya sama tukang jahit sepatu. Sang tukang jahit sepatu ini, Pak Kiai, tidak ada juga amal istimewa, tidak ada, biasa-biasa saja. Ciri-ciri orang ikhlas beramal, Pak, cirinya itu setiap kebaikan yang dia lakukan dia lupakan. Itu ciri-ciri orang ikhlas itu. Ya. Ada juga orang bukan tidak ikhlas tapi kurang ikhlas, selalu sibuk-sibuk kebaikan. Kada tenakken jadi kamu masih ka. Puna tenakken jo sana jama-jama kada tenakken jo tenan jarustas. Kada tenakken jo tenakke. Itu orang yang bukan tidak ikhlas tapi kurang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin.
Dan tidaklah kami menyuruhkan kepada kalian semua kecuali memurnikan ketaatan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kita diminta memurnikan ketaatan. Karena dipaksa untuk mengingat kebaikannya, akhirnya ingat. Oh iya, saya ingat pernah ada satu kejadian. Saya ini memang Pak Kiai tukang jas sepatu jak kodong, tapi motor nggak berangkat ke tanah suci. Setiap kali ku dengarkan orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, ya, ketika dia ucapkan itu, dia dalam hatinya, ya Allah, motor nggak berangkat ke tanah suci. Akhirnya setiap pulang nggak menjas sepatu, ku simpan uangku untuk pergi bisa ke tanah suci. 14 tahun baru bisa berangkat, bukan baru dapat kuota, enggak. Baru 14 tahun baru cukup uangku. Nah, pegang duit, nah. Bukan karena dapat juga travel abal-abal. Ya, jadi memang belum cukup uangnya. Pas mau berangkat, tiba-tiba istrinya di rumah ngidam. Dan ngidamnya orang Makassar dengan orang Damaskus singkam maji pak. Puna to ngira batika kira-kira waktu na ngira meninta. Puna ini anak keruki. Ini suaminya mau berangkat, mau pergi. Tiba-tiba ini si istrinya, tiba-tiba dia mencium bau masakan tetangga. Nah karena leba, nah kok bikin bulannya pak, jangan mikir dulu pergi sementara, jangan mikir dulu pergi pak. Itu ada bau masakan tetangga, bikin aku, mau sekali kak makan. Kalau tidak dikasih, tidak dipenuhi keinginanku, tidak bebin dan nata. Akhirnya ini suaminya nak cari kurang di mana itu paluan nih, harum nak. Akhirnya keliling-keliling. Di belakang rumahnya dia dapati ada rumah yang sudah mau rubuh pak. Di dalam rumah itu ada 4 orang, 1 orang ibu dan 3 orang anak perempuan. Di dalam itu Muhaffa minta izin masuk. Bu, minta maaf saya masuk ke dalam rumah tak. Saya cium bau masakan tak. Istri saya lagi ngidam. Nah cium ki bau masakan tak, bisa kami mintakan sedikit makanan tak supaya napalapa saya cina dan jumelingku. Apa nak bilang ini tetangga anak? Muhaffa, ini makanan halal buat kami sekeluarga tapi haram buat kamu. Tabang ki Muhaffa, ngapa nak kulle haram buat saya? Nah sama-sama ya orang Islam. Ngapa kulle? Ya. Kemudian ini ibu menjawab, Muhaffa, tadi pagi saya dari hutan. Di hutan saya lihat ada seekor kambing mati. Kalau kami mati apa itu? Bangkai pak ya. Bangkai saya tahu tidak boleh dimakan, haram. Tapi saya sekeluarga ini 3 hari tidak pernah makan. Kalau saya tidak makan hari ini, maka keluarga saya akan mati. Kondisi darurat, boleh makan bangkai karena kondisi darurat. Ini Muhaffa pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis dan dia berkata kepada istrinya, wah istriku, itu tetangga tadi belakang rumah baru 3 hari 3 malam tidak pernah makan. Jadi itu kurang tidak mau kekasih uangku, tapi ini ji uang mau ke berangkat ke tanah suci ini saya mau pakai. Apa dia bilang istrinya, pakai itu uang, kasih sama tetangga tak. Mudah-mudahan anda besarkan ki anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, dan itu Tommy nanti yang akan menjadi penyelamat kita ketika nanti di negeri akhirat. Makanya tapi inilah yang mengatakan tadi di surah Yasin bahwa tangan ini akan berbicara. Tangan simbol memberi, tangan simbol meringankan beban hidup orang lain. Dan ternyata memberi makan orang pak, itu luar biasa pahalanya dalam Islam. Sedekah yang paling terbesar dalam agama kita adalah memberi makan. Bahkan seorang pezina, pelacur bisa masuk surga. Karena apa? Sempat memberi minum seekor anjing. Ya anjing saja nak kasih minum pak, bisa masuk surga. Ini katen nih Pak owner ini kasih minum ini, rata-rata ini saya rasa ini pengurus masjid rata-rata. Yang rajin sholat berjamaah di masjid, napa kantor, napa itu. Alhamdulillah, itu badan putih itu. Ya, makanya itu pak buka puasa pak, luar biasanya saya itu minta maaf meskipun tradisi baca-baca itu saya alihkan, saya bilang bukan jamin kita baca-baca mak, lebih bagus itu kita kasih makan pak buka orang di masjid. Dan minta tolong nih kalau kita mau pak buka dan nasi dos,
hitung ke berapa jamaahnya masjid. Terutama kan banyak orang yang mau Jumat berkah untuk mengirimkan pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal. Tapi ini biasa jamaah mengirim nasi dos sedikit ji. Ada ke 30 baru mau dibagikan sama jamaah. Dan kalau 30 dibagikan jamaah, jadi fitnah untuk pengurus masjid kak. Pasti nak kali nak cokon je pasti pengurus masjid. Gampang dia ngetel. Dan saya pernah jadi waktu jadi remaja masjid pas saya bagian konsumsi waktu Pak Buka. Saya kan waktu Pak Buka itu kan saya ikut cerita Pak, bukan orang lain ya. Saya aja sampai ada yang tersinggung. Saya waktu jadi panitia konsumsi Pak, itu kalau ada orang bawa Pak Buka yang bagus-bagus kayak itu ku sortir ki. Ya, ku sortir ki Pak. Jalan kote yang ada telurna mangkangi dulu di gudang. Ya. Brownies ya, puding ya mangkangi dulu yang baji-baji gak mangkangi. Bukannya mau bawa pulang Pak, tidak ji. Saya waktu itu lupa berkeluarga. Tujuanku yang enak-enak sebentar pilih makannya sudah sholat tarwih. Ya, sama-sama kita makan ki. Ada jamaah bawa jalan kote pakai telur 50 biji. Dia bawa ke masjid. Seperti kebiasaanku ku amankan gitu jalan kote pakai telur kah. Yang kasih keluar jalan kote biasa aja yang isinya mie di dalam. Kasih keluar. Ternyata ini bapak yang membawa Pak Buka ikut toji buka di masjid kah. Baru apa yang terjadi? Nah bawa jalan kote nah Pak. Kita cari. Saya tersangka. Iya. Dan saya ketika disebut nama aku Sulaiman itu yang bagian konsumsi. Iya. Saya akui, betul Pak, ada aja Pak, masih ada itu di gudang. Ku simpan sebentar dimakan sudah sholat tarwih. Ternyata saya baru tahu makanan buka puasa itu Pak beda pahalanya ketika dimakan berbuka dan ketika dimakan sudah tarwih. Makanya Pak kalau dapat nasi dos ketika berbuka, ya kan biasa dia bilang di rumah pikir makan ini cocok di rumah dimakan Pak, tapi ketika berbuka kibip pikir sikit dek kodok. Jadi kibip pikir sikit beda karena kata Nabi air minum diminum ketika berbuka pahalanya sama seperti orang berpuasa itu air minum Pak. Apalagi kalau nasi meskipun sikit dia pipi supaya dapat pahala yang besar itu orang yang bersedekah. Mungkin lama sekali ini ceramah Pak Di. Ya, tambah sedikit lagi. Jadi tadi ya. Jadi saya sampaikan dakwah seperti ini Pak karena mau juga kodong ilmu yang tinggi, ilmuku juga terbatas. Jadi ketika kita bersedekah makanan, ya, itu luar biasanya sedekah makanan Pak, ya. Itu mampu membawa orang yang harusnya masuk ke dalam neraka bisa masuk ke dalam surga. Dan ini nih kebiasaan orang Bugis Makassar Pak. Kebiasaan orang Bugis Makassar ini, ya kalau saya kutip ceramahnya Dasar Latih dia bilang di Bugis Makassar itu memang tidak ada warna, tapi kalau Nabi tidak kasih makan mustahil itu Pak. Kita orang Bugis Makassar ini biasa sekali kasih makan orang. Buktinya rumah-rumah di kampung itu rata-rata ada rumah di kampung itu kan rumah panggung dan pasti ada pintunya di belakang. Salah satu tujuannya adalah ketika ada tamu tak datang dan tidak ada persiapan apa yang terjadi Pak? Turun lewat belakang. Saya itu enak sekali di kampung. Kalau di kampung itu meskipun tidak terlalu kenal meskipun bukan keluarga, kalau datang bertamu, ya, tahu dari Makassar, balik dulu 5 menit. Biasa ada suara ayam itu dikejar. Punannya melang kulang ngiri suara jangan diundang dan kutak kali batang kau ngandre banyak agak senamping ini. Begitu Pak, di kampung itu penghargaannya tinggi sekali. Ya, akhirnya budaya Bugis Makassar memberi makan ini orang menjadi kebudayaan dan harus kita lestarikan. Kenapa? Bugis Makassar itu Pak tidak dikenal dengan ucapan terima kasih. Coba ada yang tahu tidak bahasa Makassarnya terima kasih? Bahasa Bugisnya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena orang Makassar, Bugis Makassar tidak tahu bilang terima kasih. Karena terima kasihnya orang Bugis Makassar adalah itu dengan memberi makanan dengan membalas. Saya masih ingat tahun 90-an, Pak Haji, kalau tetangga aku kasih ke kue begini tuh, aku kasih pindah mi pirinda. Baru mau kasih kembali dalam kadang kosong apa yang mau makan, jangan kasih kembali pirinda orang. Mama dikasih mi kue, mau tuh ambil tahu pirinda. Tidak, jangan dikembalikan dalam keadaan kosong.
cari di belakang di dapur apa yang ada. Oh, ada gula merah Pak dari kampung, dari Jeneponto. Saya orang Jeneponto Pak. Iya. Saya promosikan tong kampung Kupono karena banyak orang pandang itu orang Jeneponto Pak. Iya. Nah bilang begitu orang Jeneponto ben dua ji, Pak Bambangan. Aja apa karena gitu loh. Iya. Tapi satu pertanyaanku, Pak, pernah lihat gereja Jeneponto? Ada? Tandringnya gereja Jeneponto? Tidak ada. Tidak ada gereja. Penumbalo banyak. Tapi minta maaf Pak, Penumbalo itu saya di Mancini tinggal dekat Pasar Karawisi. Makanya nama saya Sulaiman Al-Karawis karena saya tinggal di Pasar Karawisi. Di situ ada masjid Pak terbangun, 8 bulan terbangun, 50%-nya yang bangun itu masjid Penumbalo. Iya. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena depannya masjid itu ada lontang. Yang biasa gini nggak tahu kita berdiri lontang. Iya. Tempat orang nyanyi Penumbalo. Dan itu Penumbalo Pak ada tunjuk sifat baiknya, ya. Segemu-gemunya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Begitu juga manusia, seburuk-buruknya manusia di hadapan kita ada tunjuk kebaikannya. Apa kebaikannya? Itu Penumbalo Kak, ada tinggi rasa solidaritasnya. Jangan lalu ganggu temannya Penumbalo Kak, pasti nak borongi ki. Tinggi itu rasa solidaritasnya. Nah lihat ki perbaiki masjid, dikerja sampai malam, habis minum, nah lihat orang kerja masjid macor, pergi itu yang membantu Pak. Baru itu Penumbalo Kak pernah disari kasana. Kita tuh sudah bikin minum kuku bima, campur lagi extra jus dengan susu, mangangas bikin paris ngaya kasih kopong. Penumbalo Kak makin tengah malam makin kasaki. Sana. Deh pagi-pagi dari lumpung asing. Kenapa baru narasa? Tapi apa yang terjadi? Ketika masjid itu pertama kali dipakai untuk sholat berjamaah, hampir semua yang minum depan masjid itu masuk di dalam menjadi pengurus masjid dari jamaah masjid. Disinilah yang membuktikan barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun yang dapat memberinya hidayah. Ini saja Pak yang saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab kah atau langsung saja ditutup dengan doa. Saya serahkan kepada MC kita, Ustadz Haji Made. Terima kasih. Terima kasih.